ternyata persoalan guru bukan hanya sebatas ini kesejahteraan itu. Ada faktor lain, support sistemnya, sarana prasarana. Nah, yang bagian non human ini loh. Yang jarang kita bahas. Kadang ada guru yang sampai halang lintang itu naik jembatan yang putus, yang disorot inilah guru Indonesia yang luar biasa loh. Men, sorotnya gak di situ harusnya. Nah, harusnya Jadi, malu ya kalau ada kasus seperti itu ya. tapi kita kayak bangga dengan itu. Bobroknya sekalipun justru dimasukkan sekolah tujuannya ada perbaikan kan. Jadi gak bisa kita alasan, wah anaknya ini bobrok, justru nggak make sense gitu. Itu sebabnya mengapa di Ki Hajar Dewantara disebut semua guru semua murid sama-sama pembelajar sebenarnya. Jangan sampai mengucapkan persoalan tanpa merasakan persoalan itu. Itu yang harus saya jaga sampai kapan. Iya. Jadi kita itu ngomong masalah, benar-benar kita juga merasakan masalah itu. selamat pagi anak-anak. Hari ini bukan. Kok gitu kenapa? Bukannya gitu kenapa? Hari ini kita akan membahas materi sin kostan. Waduh. Sini ke kos, aku tangan. Aduh. Jelek ya. Itu nol ya. Bukannya jelek ya, astaga. Maaf, itu bercanda mas. Itu bercanda. Siapa ini Jip? Ini siapa Jip? Kok tiba-tiba langsung minta maaf ini ada siapa? Hari ini kita kedatangan seorang, apa bisa bilangnya, profesi yang tanggung jawabnya besar. Tapi ya gitulah. Gitulahnya ini apa ini? Ini biar Mas Alfian sendiri ya. Nah, kita sudah kedatangan Mas Alfian, seorang pengajar. Wah. Ya, halo. Halo Mas Alfian. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik, cuman sedikit kehujanan tadi. Oh iya. Sama Mas, itu celananya basah itu kelihatan. Wih, dalam-dalamnya nih Mas. Belum kering sampai sekarang ini. Udah disuruh naik, lagi ngeringin di bawah. Mas Alfian, bisa dibilang juga aktivis pendidikan gitu ya? Ya, aktivis pendidikan suka jadi provokator lah. Intinya. Provokator apa Mas? Ini dalam tanda kutip itu. Ya, tolong ini editor provokator. Wadah apinya. Gitu. Pasti banyak minta ya. Provokasi apa Mas Alfian ini Mas? Ya, memprovokasi intinya itu soal-soal pendidikan. Karena memang kalau saya guru, kalau ada masalah pendidikan itu agak bingung lari kemana, mengadu kemana. Lah di sinilah saya ingin mencoba mengisi ruang itu. Biar ada orang yang pengen teriak-teriak gitu kan. Dengan nasibnya mungkin bisa lari ke akun saya gitu. Minimal untuk berbagi kasih di kolom komentarnya gitu. Mas, berbagi nasib ya? Iya, berbagi nasib. Lari-lari kan di lapangan tor Mas. Aduh. Tapi Mas Alfian ini juga guru ya? Jadi ya, saya guru. Bukan hanya mengkritisi tentang pendidikan saja, tapi juga terjun langsung istilahnya. Tahu medannya di lapangan nih berarti. Iya, untuk kelas berapa Mas? Saya ngajar di SMP full kelas 789. Materi bahasa Indonesia, iya. Bahasa Indonesia. 789. Ini materi yang kata orang-orang gampang tapi paling susah waktu ujian ternyata ya. Bahasa Indonesia. Gak ada nilainya bagus. Iya. Sok-sokan. Apa bahasa Indonesia? Tiap hari kita ngomong kok. Harusnya gampang tapi terus ya. Kok angel yo. Iya. Kok bisa gitu kenapa Mas bahasa Indonesia Mas? Ya itulah bukti bahwa kita itu tidak mencintai bahasa kita. Cukup diplomatis ini. Ngawur Bu. Iya, bahasa Indonesiamu apik gak Mas ujian? Bagus dong. Masa? Setidaknya uanku SMP. Dibanding bahasa Inggris lulusan mana? Tiga terbaik loh bahasa Indonesia. Tiga terbaik Soalnya waktu itu uannya cuma 3. Oh iya. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Gundul, iya memang. Kursus bahasa Indonesia ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Iya, Kursus bener, bahasa ada. asing adanya. Banyak. Banyak kalau kursus bahasa Indonesia di luar negeri tapi. Oh iya, kursus mahasiswa asing. Juga sama satu bisa dipisah nggak sih orang dua sedikit ketularan ya mereka. Dikatakan salah juga tidak benar. Iya. Kayak Mas Alfian, Iya. dulu cerita awalnya jadi guru itu gimana? Dan kenapa kok pilih profesi guru Mas? Bukan mengapa pilih profesi guru, ini karena lingkungan yang toksik saja. Ini apinya. Lingkungan toksik gimana Mas? Maksudnya ya dari keluarga banyak guru, dari saudara banyak guru, dari teman-teman diskusi banyak guru. Jadi mau gak mau ya biar sefrekuensi lah sama mereka jadinya guru. Biar masuk skena guru. Iya, biar gak dianggap anak tiri atau bagaimana gitu lah. Ini berarti dinasti nih gurunya. Oh iya. Waduh, ada apinya juga nanti. Ada apinya juga. Kok minta api semua ya? Kenapa ya ini orang-orang dia? Jadi emang bukan pengen jadi guru Mas? Tapi secara literatur memang saya itu memang suka membaca pada dasarnya.
suka hadir di komunitas-komunitas. Kan saya itu termasuk telat kuliah waktu itu. Oke. Telat kuliah maksudnya biasanya kan dari SMK, SMA itu kan langsung kuliah gitu. Saya delay dulu. Delay untuk kerja lah karena memang saya tidak pernah berusaha untuk mau didoktrin sebenarnya, tidak walaupun di lingkungan toksik itu tidak mau berusaha didoktrin, akhirnya ya kerja gitulah. Tapi berhubung memang sering ke komunitas, sering membaca, di otak ini isinya udah penuh provokasi dari orang-orang di komunitas itu bahwa kita memang harus terjun di pendidikan. Disitulah saya benar-benar sudah teracuni bahwa memang harus mau gak mau ya harus terlibat langsung di sana, merasakan langsung persoalan itu gitu. Akhirnya mau gak mau ya dengan segala pertimbangan yang rumit. Karena jelas gajinya berapa gitu, itu cukup rumit itu. Akibatnya ya mau gak mau terjun di sana sambil merasakan ya sambil kerja di tempat-tempat lain gitu. Akhirnya nyambi-nyambi Mas. Nyambi-nyambi. Iya. Karena agak lucu Mas, ketika kita itu terkadang bicara pendidikan, ngomong pendidikan, dianya tidak merasakan dunia pendidikan. Jadi kayak dari zoom out-nya saja. Nah, alasan itulah sebenarnya yang membuat saya mau nggak mau ya harus merasakan betul gitu loh. Keringat-keringat orang yang teriak-teriak ini, keringat nasib-nasib yang terlunta-lunta ini bener apa memang drama atau settingan atau bagaimana sih? Akibatnya ternyata oh iya beneran nih, berarti ya memang saya aja yang tersesat gitu. Tersesat. Mas, tapi kalau kita ngomong soal keringat dan apa tadi drama-drama itu yang sering kita dengar sebagai orang yang di zoom out ini kan cuman masalah kesejahteraan guru kan Mas. Sebenarnya masalah guru itu apa lagi sih Mas? Banyak dah. Oh, kalau di breakdown ya bisa bersesi-sesi nih. Waduh. Jadilah Mas Alfian ya. Bisa jadi skripsi nanti, Jangan-janganlah. Tapi bisa kita breakdown secara garis besar. Pertama jelas kesejahteraan itu kayaknya kayak warisan dari pemerintah. Pemerintah itu kayaknya ini loh warisan saya, silakan diteruskan gitu. Lalu dari segi profesionalitas juga menjadi tanda tanya besar juga karena memang agak paradoks dalam banyak penelitian, dalam banyak studi juga mengatakan guru yang sudah sejahtera pun itu profesionalitasnya masih juga nggak beda jauh sama yang belum sejahtera. Jadi ini problematik sebenarnya. Ketika kita bicara, sejahterakan gitu. Tapi di satu sisi ketika memang mereka sudah mencapai itu, tidak ada kayak semacam motivasi, ketimpalan yang selaras. Jadi makanya itu agak bingung. Gitu ya. Ini harus kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Ternyata persoalan guru bukan hanya sebatas ini kesejahteraan itu. Ada faktor lain, support sistemnya, sarana prasarana. Nah, yang bagian non human ini loh. Yang jarang kita bahas. Guru seprofesional apapun kalau di tempat sekolahnya itu ya memang cuman ada papan tulis sama kipas angin, ya mau bisa apa? Dan konyolnya biasanya yang sering digelorakan oleh para pemimpin yang orang yang di atasnya guru-guru ini, guru harus kreatif, inovatif. Ini gak ada apa-apa gitu. Sekalipun saya bisa kreatif, inovatif dengan hal yang seadanya, itu bukan kreatif menurut saya. Itu akal-akalan gitu. Paham ya? Sekalipun bisa, ya berhubung itu akal-akalan ya jadinya ya akal-akalan, nggak benar-benar permanen dalam nuansa substantif yang kreatif itu gitu. Jadi guru itu non humannya yang terlalu gagal kita sorot gitu. Selalu tentang human. Padahal ya kita ini butuh non human itu. Kayak umpamanya Mas berempat ini kan jago public speaking lah. Tapi kalau tanpa dukungan non human kayak kipas angin dan lain sebagainya nggak bisa jalan juga gitu. Jadi itu yang menjadi persoalan yang selalu gagal disorot oleh siapapun yang membicarakan pendidikan. Yaitu apa itu yang selalu ditempel ya itu tadi harus kreatif. Iya kita nggak punya apa-apa ya jelas harus kreatif. Cuman kan bantunya ini apa gitu kan? Gak usah disuruh udah kreatif ya. Iya nggak ada apa-apa gitu. Tapi sepengalamannya Mas Alfian ya, termasuk juga cerita-cerita dari mungkin kawan-kawan yang di daerah, kawan-kawan guru yang di daerah. Sebenarnya masalah non human ini separah apa sih Mas sebenarnya? Sangat parah, bahkan kita itu problem yang berikutnya ketika sudah tidak ada apa-apa, kita terjebak pada budaya romantisasi. Contohnya seperti ini Mas, ini sering terjadi. Banyak video yang beredar, yang apalagi sekarang dunia maya terbuka itu, bahkan gak diliput media, orang yang ada di Papua, di pedalaman itu sudah bisa mengeksiskan dirinya sendiri, mengeksiskan masalahnya sendiri. Jadi semakin banyak sebenarnya data kalau kita lihat. Contoh sederhananya seperti ini.
ada video yang viral waktu itu, seorang anak tanpa alas kaki, ya ala-ala model anak timur gitu ya, bisa menangkap gitu. Kita tidak bermaksud diskriminasi, tapi kita coba membayangkan itu. Tanpa alas kaki, jalannya itu naik. Dan kakinya itu sampai berdarah, dia mencangklong tas pakai seragam merah putih ya, ala-ala orang timur yang keluar gitu, yang ya gak apa-apa, itu memang budayanya mungkin di situ. Dia naik, setiap beberapa langkah, itu megangin kakinya. Sakit gitu. Lalu di budaya kita yang disorot, oh anaknya hebat ya, bisa berjuang dengan segitu hebatnya, inilah anak-anak Indonesia. Jadi kita meromantisasi persoalan. Point of view-nya bukan di sini. Iya, padahal kalau ingin menyelesaikan masalah, mengapa itu bisa terjadi? Kadang ada guru yang sampai halang lintang itu naik jembatan yang putus, yang disorot inilah guru Indonesia yang luar biasa lu. Men, sorotnya gak di situ harusnya. Harusnya Jadi, malu ya kalau ada kasus seperti itu ya. tapi kita kayak bangga dengan itu. Oh ini guru yang pahlawan tambah tanda jasa. Oh men, jangan gitu. Itu permasalahan jauh lebih kompleks. Kita harus meng-zoom out. Itu ada apa kok bisa sampai kayak gitu? Harusnya kan kita berpikir ke situ untuk menyelesaikan masalah. Bukan menjual motivasi. Iya. Kan ini yang konyol sebenarnya. Ini banyak saya rasa. Toxic positivity ya. Iya. Itulah pentingnya hilirisasi, substansi, komposisi. Sambil makan nikel mungkin bisa deh. Langsung kuat ini nanti. Tapi kalau ceritanya Mas Alfian tadi keinget film Laskar Pelangi. Oh iya betul. Nah yang sekolahnya mau roboh, Iya. terus gurunya juga ya seadanya aja. Guru cuma satu, kepala sekolah satu. Betul. Tapi itu kayak realita pendidikan yang cukup pahit ya Mas. Karena murid yang paling pintar malah gak bisa lanjut sekolah. Iya. Tapi ya berhubung kayak, ya itu tadi kita terjebak pada romantisasi nasib itu. Yang disorotkan, hebat. Laskar Pelangi menginspirasi. Tapi kita nggak pernah bertanya di balik itu mengapa kok bisa kayak gitu. Gitu. Kita sudah mau menyongsong generasi emas, tapi point of view kita itu masih kayak semacam individualis gitu loh. Masih suka memotivasi orang gitu. Tidak berusaha menyelesaikan masalah keguruan ini dari by system gitu. Gitu. Ini yang menjadi problematik kalau kita tidak membicarakan materi keguruan, masalah keguruan dengan sistem, ya ujung-ujungnya mati 1 tumbuh 1000 karena memang berbasisnya individual. Mas ini sudah saya selamatkan, yang bakal jadi kayak Mas ini nasibnya sebelum terselamatkan datang banyak, jadi nggak selesai gitu. Makanya selalu aja yang diputar setiap tahun, setiap hari guru dan lain sebagainya, masalah gitu-gitu aja. Iya. Gaji itu ya kayak ya itu tadi kayak terwariskan gitu. Masalah gaji, kesejahteraan, kesenjangan itu ya ini loh warisan saya yang nyata, silakan teruskan gitu. ke pemimpin berikutnya. Nanti pemimpin berikutnya berhubung sudah memang nggak punya jalan keluar ya diwariskan lagi gitu. Wacananya yang dijual gitu-gitu aja. Kayak terakhir kan guru menjadi sasaran imin-imin gaji 30 juta lah. Betul. Itu ya diketawain sama orang yang ngamatin pendidikan, nggak make sense Anda ini. Guru apa CEO itu ya? Gaji segitu itu ya. Bunda guru kalau gajinya segitu. Jadi guru lah, rebutan nanti. Bisa-bisa kita saingannya sama profesor. Nah, aku tak guru mengemudi aja. Aku tak guru Berarti nyanyi ya guru ini. Kira-kira apa sih yang salah Mas? Ya itu tadi Mas, ada faktor non-human yang selalu gagal kita bahas. Ya kayak contoh tadi itu kan faktor non-humannya begitu kuat kan contohnya. Tapi kita nggak pernah berusaha masuk ke sana. Karena kalau kita masuk ke sana, persoalan jauh lebih kompleks. Sebenarnya kalau dalam kacamata individual jelas kompleks. Tapi dengan atribut negara, dengan relasi negara, kekuasaan negara, harusnya itu walaupun tidak selesai semuanya, minimal bisa diminimalisasi. Ya, harusnya di situ iya. Dan mengapa itu juga nggak kurang-kurang walaupun kita itu pengennya mengurangi, kita itu selalu terjebak pada sampling-sampling Mas. Pemimpin kita, contohnya ini, pemimpin kita itu selalu suka membanggakan yang sudah terjadi, selalu membanggakan apa yang sudah berhasil ia capai gitu. Padahal itu tugas pemimpin ya sederhana sebenarnya, nggak boleh kan kita. Kalau kita bicara tentang pemimpin, harusnya fokus pemimpin itu harus kepada yang kurang. Oke ya. Jadi masalah itu bisa semakin berkurang karena dia fokusnya ke kurang. Pemimpin kita selama ini nggak peduli dia di sektor pendidikan atau sektor mana, dia selalu membanggakan apa yang sudah dikerjakannya. Oh ini loh pencapaian saya, ini loh. Padahal yang kurang banyak. Nggak boleh pemimpin seperti itu. Justru pemimpin yang sibuk melakukan klaim-klaim pencapaian kerjanya,
Padahal itu ya memang tugas kerjanya, Iya, kan iya. anehnya di situ. Itu pasti terjebak pada pencitraan-pencitraan. Dan di dunia digital hari ini ya cukup laku itu dijual. Laku banget Mas. Bayangkan jika ojol umpamanya. Ojol kan tugasnya memang mengantar makanan. Bayangkan ketika ojol sudah mengantarkan makanan, dia, "Hei, saya sudah mengantarkan." Kan itu tugas Anda ini. Ini ojol berprestasi, saya mengantarkan makanan. Emang kayak gitu. Kan kocak itu. Kalau di level individu mungkin it's okay karena memang mengapresiasi diri sendiri. Betul, Tapi kalau sudah di level struktural jabatan, itu jelas atau itu mencederai dari fungsi jabatan itu sendiri. Berarti dia ini bukan pemimpin. Itu sebabnya kalau kita bicara ke founding fathers kita, bapak-bapak pendidikan dan lain sebagainya, ya nasibnya nggak baik-baik amat gitu kan. Gitu. Kan pasti ada sedikit persoalan yang pasti melekat di dirinya. Entah itu jadi korban politik, entah itu nasibnya yang nggak terlalu baik. Karena dia selalu fokus ke yang kurang. Dia tidak pernah berusaha untuk mengklaim itu, mengklaim. Oh, saya ini sudah kerja ini loh, saya sudah kerja. Enggak gitu. Dia selalu berusaha mencari yang kurang. Sibuk membenahi ya. Ki Hajar Dewantara saja, Ki Hajar Dewantara itu meninggalkan gelar bangsawannya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan pendidikan rakyatnya gitu. Itu sebabnya dia ganti nama jadi Ki Hajar gitu. Dia golongan ningrat itu. Gitu. Tapi dia melepas identitas itu. Tapi itulah persoalan kita sebenarnya di situ. Saya rasa cukup problematik gitu. Tapi kalau dikerucutkan kita bahas kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Mas Alfian ya, ini yang rata-rata aja, kita ambil nggak yang bagus, nggak yang jelek, kita ambil rata-rata aja. Efektif nggak sih Mas Sudan, Mas? Efektif dalam hal kalau kita melihat apa itu tools hari ini harusnya bisa efektif. Tapi ya itu tadi kembali ke usernya. Karena bagaimanapun tools itu kan tetap membutuhkan user yang melakukannya. Jadi kalau sekalipun non-human itu terpenuhi, inilah mengapa agak problematik. Non-human yang kayak Sarpras dan lain-lain terpenuhi. Kalau usernya memang belum upgrade siap mengikuti juga problematik. Iya, tapi minimal dari dua persoalan itu satunya sudah selesai gitu. Paham ya? Iya, mengurangi. Minimal kita sebagai kalau bos ini kan, ini sudah banyak alat ini, saya sudah kasih Anda alat ini, tapi kok masih belum berkualitas. Jadi kita bisa transaksional di situ. Paham ya? Tapi akan menjadi rumit ketika kita ayo kamu menjual motivasi tapi nggak ada alatnya. Berarti dua-duanya menjadi salah gitu loh. Masalahnya Paham? dua ya. Jadi kalau disuruh efektif ya tetap bisa efektif tapi tetap aja bergantung usernya. Tapi minimal masalah bisa selesai satu gitu. Ini bertahap gitu. Ada nggak sih Mas yang pernah cerita gitu di sosial media Mas Alfian? Yang paling ngenes lah istilahnya teman-teman guru ini. Oh ada. Pernah nggak? Adu nasib lah Banyak adu nasib banyak. Gak usah kekurangan. Bahkan H+1 dari acara ini bisa itu saya share habis-habisan itu. Salah satu deh Mas, coba di sini. Yang paling ingat lah, yang paling lah. Bahkan sejak saya ngonten itu tadi tujuan saya ngonten di sini sejak ngonten jadi konten kreator pendidikan itu menjadi wadah buat mereka itu keluh kesah gitu. Curhat minimal bisa teriak-teriak di kolom komentar saya gitu. Nggak akan saya laporkan gitu. Kalau di yang lainnya kan pasti melaporkan. Kalau di saya ya terserah kamu kan urusannya saya dan dia gitu kan. Asalkan nggak nyebut nama gitu aja. Merek Kan gitu ya. Jadi ada salah satu netizen saya anggap saja gitu yang pasti kirim ke DM itu pernah kasih untuk saya itu video menggambarkan untuk guru kerja saja menyeberangi pulau itu udah kayak bajak laut. Jadi pulau-pulau kayak tahu yang kemarin pengungsi Rohingya itu kan kapalnya kayaknya kecil gitu. Itu ada dapat video kayak gitu. Jadi guru itu kalau mau berangkat kerja pakai kapal kayak gitu yang penuh. Jadi kayak bajak laut gitu. Iya. Pakai kapal kayak gitu, pakai kapal-kapal yang enggak kapal-kapal ferry gitu enggak. Bukan ya, kapal kayu. Iya. Kapal Gitu. kayu. Itu untuk berangkat ke sekolah aja seperti itu gitu. Nah itu. Kayak gitu berapa banyak? Mungkin ya itu sedikit. Iya tapi berapa banyak gitu. Kalau hanya bilang sedikit banyak ya nggak selesai. Tapi kan minimal ada sampel kasus yang seperti itu gitu. Iya.
Tinggal kita telusuri aja yang seperti itu. Apalagi kalau kita melihat Jawa sentris, jelas itu akan terafirmasi akan banyak kan gitu. Logik yang bisa kita tawarkan di awal pembacaan kan gitu. Banyak kayak gitu. Terus ada yang hanya sekedar butuh sinyal aja sampai naik. Bahkan terakhir di hari guru kemarin, mengapa saya bilang romantisasi, ada itu yang dipanggil Pak Nadiem naik ke panggung menjelaskan, oh saya ini sampai naik pohon Pak untuk cari sinyal, dapat tepuk tangan. Gila kan harusnya kita dulu itu ngapain itu? Harusnya dapat BTS Tower yang bagus ya. Kan itu logik sebenarnya dalam berpikir menyelesaikan masalah gitu. Tapi seberbahaya apa sih kalau semisal masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan Mas Alfian untuk masa depan anak-anak bangsa itu? Siswa-siswa lah. Iya, kalau langsung ke masa depan anak bangsa, tentu kalau kita bicara optimis saja walaupun bobroknya apapun, kalau kita pakai konsep optimis ya, optimis bisa lah, bisa. Orang Jawa iya, tuh bisa, iya. Syukur apa-apa kok itu. Iya, kalau kita bicara optimis pasti ya masalah apapun pasti akan kayak hilang gitu aja optimis. Tapi yang terpenting sebenarnya kita cukup berpikir realistis saja agar kita itu tahu masalah saya di sini, kemampuan saya di sini sehingga saya memungkinkan untuk mencapai ABCD itu pikiran realistis. Kalau kita pakai perspektif pikiran realistis untuk menjawab itu tadi ya sangat rumit gitu untuk generasi yang sekarang digembar-gemburkan 2045. Tapi kalau bicara realistis jelas-jelas agak rumit, sudah banyak pengamat dan lain sebagainya yang mempermasalahkan optimisme 2045 ini kecuali ekonomi. Oh ya. Paham ya? Kecuali kalau ekonomi pasti bisa apa mungkin. Selain ekonomi itu kayaknya sulit gitu walaupun dipaksa kayaknya maksa gitu. Jadi ya itu tadi kalau hanya sekedar bilang optimis, bobrok pun ya tetap gak ada masalah gitu. Wong namanya optimis kok. Kan kayak jadi lebur gitu aja kalau namanya optimis gitu. Tapi kalau kita bicara realistis, kita jadi berpikir kan, oh kita ini punyanya ini men, kamu mau bisa apa ini gitu. Oh kamu nggak punya ini men, jadi kamu harus yang bagaimana kan gitu. Itu pikiran realistis yang harus kita optimalkan sebenarnya untuk mengakses 2045 ini. Memperbaiki kurangnya istilahnya, bukan menggembar-gemborkan apa yang harus sudah dilakukan. Terutama bagian yang fatal, mengapa kalau saya sampai bilang cukup rumit di dalam ini, saya kasih sedikit perspektif saya. Terakhir di hasil PISA itu skor kita itu turun dari 2000-an kalau nggak salah, itu selalu turun literasi membaca. Saya sorot membacanya saja karena saya guru bahasa Indonesia. Yang lainnya biarkan yang lainnya ya. Saya nggak mau ngambil job orang lain gitu. Bagi-bagi ya. Ya bagi-bagi biar nanti ngundang podcast guru matematika atau IPA yang lainnya gitu. Mas Pram. Ini yang bagian bahasa aja, yang language itu turun. Bahkan kita itu disandingkan sama negara Palestina yang dibom tiap hari, nggak menang gitu. Bayangkan itu. Kita yang damai, bebas, bisa makan apa gratis dan lain sebagainya itu diundi sama Palestina masih nggak bisa menang gitu. Apalagi diuji sama Singapura yang negara-negara enggak jelas-jelas semakin jauh. Tapi saya nggak mau masuk ke ruang itu karena memang nggak apple to apple sebenarnya. Penduduk kita banyak. Lebih kompleks ya. Tanggungannya lebih banyak gitu, ya. Gitu. Jadi persoalan ini saya ingin coba masuk ke literasinya bahwa memang kita ada jangkauan literasi yang benar-benar minim. Itu satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Sedangkan ini persoalannya dalam era digitalisasi hari ini, persoalan yang menjadi nyawa utama media sosial itu sebenarnya media terserah lah, media sosial itu bahasa. Oh iya betul. Itu bahasa itu bahan bakarnya. Bayangkan kita itu disuruh bersaing di era bahasa, pesta pora bahasa ini, kita nggak menguasai bahasa itu. Ini menjadi problematik. Saya kasih satu sampel saja betapa bahayanya sebenarnya kalau kita nggak menguasai bahasa dan makna-makna lainnya. Tadi sempat disinggung ada double makna bahkan tri makna yang ada makna tunggal aja kita keteteran gitu. Betul. Apalagi makna yang banyak. Saya kasih sedikit siraman teorinya biar kayak gimana gitu lah. Biar serius sedikit. Biar nggak terlalu apa itu kayaknya cuman jual omong, kasih teori dikit. Ada salah satu buku, saya lupa penulisnya, nanti bisa dicek ini yang lainnya kalau ada yang lihat. Ada penulis Harriet Moko dalam buku pengantarnya itu menarik untuk kita simak. Diceritakan begini, ada seorang anak sama ibunya datang itu. Di depan kasir si anak menangis itu. Anak-anak balita mungkin kelas 1, 2 SD nangis. Minta sesuatu, tapi sampai kapanpun sama ibunya itu nggak akan dibelikan. Oke.
nangis terus si anak ini. Enggak, pokoknya saya mau beli. Bahkan si ibu ini merayu si kasir untuk merayu si anak agar gak nangis. Jadi kong kali kong. Oke ya. Tapi si anak tetap nangis gitu. Karena memang namanya anak juga kita memahami itu dunia anak nangis. Lalu si ibu berusaha untuk santai. Ngapain sih nak pengen itu katanya seperti itu. Beli yang lain bisa katanya. Enggak, saya mau main itu, mau beli itu. Bahkan si kasir sudah merayu. Enggak, ini gak boleh buat anak-anak kecil. Pokok ya ala-ala kayak biasanya gitu ya. Iya gitu biasanya. Lalu terus aja nangis. Bisa nebak apa yang diminta si anak? Minta apa ya? Susu? Salah semua itu. Apa itu? Remedi semua. Ya Allah, ketahuan. Apa yang diminta si anak terus, Mas? Ini agak mind blowing. Mungkin nanti bisa di-cut atau apa gitu ya. Yang diminta adalah pembalut itu. Mengapa dia minta pembalut? Si ibu tanya gitu kan. Mengapa sih minta itu gitu? Anda tahu jawaban si anak lagi? Apa nih? Apa? Coba jawab aja biar kelihatan effortnya karena- gitu loh. Warnanya Mungkin bagus. ya, karena empuk. Iya, karena empuk. Warnanya dipegang. bagus. Ya, maksudnya bungkusnya itu loh. Iya. Jawaban si anak, saya pengen terbang naik kuda yang ada sayapnya. Ada gambar. Ada gambar. Oh iya. Bayangkan ini. Ada sayapnya kan? Ada benarnya ya. Dia ada imajinasi itu. Pertanyaannya, si anak dapat makna itu dari mana? Kan dari iklan biasanya. Dari iklan. Literasi. Si anak yang literasinya rendah masih hanya nggak bisa disalahkan, yang memang medium bahasanya masih di situ, terpapar makna yang dilipat gandakan itu kan di media itu makna dilipat gandakan. Iya, karena nggak bisa langsung kan jualannya istilahnya. Banyak variasinya, banyak motif dan lain sebagainya lah intinya. Makna sudah bukan makna itu sendiri gitu. Bayangkan makna yang rumit itu seperti dunia hari ini, itu diasupi atau kita konsumsi dengan level literasi seperti anak kecil itu. Akibatnya salah persepsi terus. Oke. Dan kita gampang teracuni iklan, gampang kena pinjol, gampang kena ini. Disinilah mengapa ini masuk kajiannya pendidikan digital. Kita itu selalu bicara digitalisasi pendidikan. Kayak umpamanya di kelas itu sudah ada proyektornya, sudah ada pakai aplikasi ini. Kan pointernya sudah. Oh, ini sudah mengikuti zaman. Enggak, memang zamannya harus gitu loh bayangan saya. Harusnya, gitu. emang harusnya Ya kayak memang gitu. harus gitu. Justru kalau nggak gitu ya salah gitu. Kita nggak pernah berusaha menjangkau inti. Pendidikan digitalnya itu apa sih? Nggak pernah diperkuat itu. Bahkan kalau saya sebagai guru itu hari ini selalu didorong untuk harus pakai aplikasi. Oh iya. Oh banyak Di video itu. Iya di biasanya. video. Bikin aplikasi. Kan itu sebenarnya diketawain sama proses pendidikan yang benar-benar di negara maju gitu. Kita mengekspos siswa, kita merelakan data pribadi kita, kan gitu. Kita login di aplikasi itu kan kalau kita otomatis itu kan. Di situ sebenarnya yang menjadi problem kita. Workshop aplikasi ini, ya ujung-ujungnya dia hanya mencari target user itu. Iya. Kan itu dilematis sebenarnya. Gitu. Aduh, bener lagi. Padahal untuk sekolah itu sendiri, toolsnya si anak kadang HP-nya nggak ada paketan, Iya. HP-nya masih kentang. Kita mau belajar aplikasi apa gitu? Kita gagal untuk memahami pendidikan yang berkebutuhan pada kontekstualitas gitu. Ini yang menjadi problem kita sebenarnya dalam ya menyambut generasi yang emas-emas ini. Mungkin teman-teman sosmed juga banyak ya. Kita posting event nih. Iya. Untuk pembelian tiket, hubungi ini di caption. Di komentar ada yang tanya, Mas beli tiketnya di mana? Itu aku mager sih. Aku jualan barang, harga sekian Tanya COD di harganya sini. berapa? Mas harganya berapa? Liku ono nandukure. Ikro. Iya, itu tantangan luar biasa kita. Makanya itu kalau dibilang tantangan pendidikan hari ini paling nyata itu. Karena bagaimanapun kita itu sekarang perangnya ya di bahasa. Ya tadi kembali ke perspektif yang tadi kita sempat bangun. Makna tunggal aja kita kewalahan kok. Apalagi makna yang double, triple dan lain sebagainya. Apalagi sudah disusupi ideologi, disusupi musik. Itu makna dikasih musik sekarang beda itu. Anda umpamanya joget-joget itu di belakang ada
foto siapa gitu. Dikira menghina itu Oh terkadang. iya. Padahal nggak ada korelasi. Wah ini apa Iya. nih belakangnya. Kan joget mah joget aja kan sebetulnya Banyak gitu. Disitulah ITE menjadi subur sebenarnya. Oke. Makanya saya selalu bilang ke murid-murid saya atau ke siapapun yang memang ingin terjun ke dunia konten, walaupun ini salah sebenarnya, tapi ini yang cara paling bisa menyelamatkan kita, Oh, iya. yaitu pakai konsep-konsep general akhirnya. Pukul rata biar Biasa gak aja. terlalu menyebut nama orang, pakai substitusi yang mewakili. Akhirnya nggak menggunakan diksi yang apa adanya gitu. Menghindari itu tadi. Oh iya. itu bisa loh kena mas-mas ya. yang pakai Iya, ya gitu aja, iya nggak apa-apa. Biar terserah mikirnya yang siapa gitu kan ya. Kata ganti ya. Iya, kata gantinya di situ. Mas Afi, terlepas dari apapun yang terjadi ya dari dunia pendidikan Indonesia, Mas tolong ceritakan apa yang indah dari pendidikan Indonesia. Yang indah dari pendidikan Indonesia itu justru ketika saya ini ya, saya itu orang pasar. Setiap hari. Pasar saham atau pasar? Enggak, saya kan pedagang. Oh iya. Iya. Harus detail biar tidak ada. Enggak, ya oke. Jadi pasarnya benar-benar pasar gitu. Setiap hari saya itu memang ke pasar. Interaksinya sama ojol karena ya tiap hari HP itu kalau ada orderan ya bunyi ojol yang datang gitu. Di situ saya selalu tanya, Pak, pendidikan gimana? Saya selalu tanya itu ke dia. Anaknya sekolah tak Pak? Iya Mas, gini demi anak gitu. Di situ saya melihat ada upaya yang luar biasa sebenarnya, ada keindahan luar biasa. Dia walaupun begitu, dia tetap ingin melimpahkan pendidikan yang luar biasa itu kepada si anak gitu. Ada harapan yang ditempelkan oleh orang-orang susah, ada harapan yang ditempelkan oleh ibu-ibu yang cari hutangan hanya untuk cari apa itu uang saku anaknya di pagi. beli buku mungkin Tapi ya. mereka tetap punya effort untuk menaruh harapan pada pendidikan. Jadi itu sweet banget bagi saya. Kalau orang kaya yang menyekolahkan anak, it's okay gitu ya. Biasa ya memang itu modal dasarnya. Tapi kalau ada orang tua yang benar-benar punya effort, datang ke sekolah minta keringanan SPP gitu, itu sering sayangnya. Di situ saya terkadang menemukan keindahan. Berarti memang masih ada harapan di pendidikan ini. Orang-orang masih ingin memperbaiki nasib kayak pendidikan. Dan tentu di situ ada guru toh yang bekerja utama, poin garda terdepannya. Disitulah momen sweet bagi saya. Ada effort yang luar biasa ternyata dari masyarakat kita melihat pendidikan. Saya rasa itu yang benar-benar menyentuh hati saya gitu. Itu memotivasi loh untuk guru Iya. biar Harapannya masih Iya, ada ya. berarti kan Anda ini loh Harapannya, iya. dikasih harapan sama orang tua sampai terseok-seok cari utangan agar anaknya datang ke sekolah gitu. Iya. Itu kayak semacam, oh iya, dia menaruh harapan pada kita, gitu. Di situ saya kayak, ya Bu, maaf belum bisa apa-apa gitu. Gak bisa gitu. Iya, jadi kayak aduh ini berat banget gitu. Jadi Tapi di pemikiran, situ kayak ya nilai lebihnya, value dari orang guru ada di situ. Dia ini menjadi kayak Dewi Fortune atau apa itu yang menjadi harapan kita semua untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi di satu sisi ya itu tadi nasib guru ini juga rumit Bu. Saya harus melapor ke siapa kan gitu. Iya kan? Kalau dulu itu mesti dibilang gini, kalau misal ada anak juara kelas, nah ini pasti anaknya ibu ini nih, anaknya ibu ini. Tapi kalau nilainya jelek, ini gurunya siapa sih? Ini kok gini-gini? Oh iya kayak gitu ya. Ini salahin gurunya pasti. soalnya saya dulu di tengah-tengah terus Mas. Pinter banget enggak. Oke. Nakal banget ya enggak. Ya. Iya, Jadinya tengah-tengah nggak ya. kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan gitu loh. Karena nggak jelas. Kelihatannya tuh di ruang BK Mas. Mas Ajib kemarin bolos ya. Oh. Iku nakal jenenge Ya, kan iya, siap. nakal. Ya, tapi nilainya di tengah Oh gitu loh. iya, secara nilai di tengah. Lek di tengah berarti konco-koncomu lu yang nakal mana berarti? Nah, ada. Ya paling Biasanya bawah kayak ada, gitu. yang di atas juga ada. Biasanya kayak gitu. Iya. Iya. Tapi ada gak sih Mas, mungkin ini cerita aja sebagai guru ya. Kalau ngelihat anak-anak yang kayak gitu gimana sih Mas? Iya, di satu sisi kita itu saya pribadi tetap bagaimanapun si anak ini sekalipun bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus merefleksikan bahwa itu memang tanggung jawab kita. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang job, bicara tentang transaksional, bicara tentang profesi, ya itu kan kerjaan kita, men. Iya, Gitu. iya, iya, Justru maaf dalam tanda kutip si anak ini bobroknya sekalipun justru dimasukkan sekolah tujuannya ada perbaikan kan. Jadi nggak bisa kita alasan, wah anaknya ini
bobrok, justru gak make sense gitu. Kayak umpamanya contoh tukang servis kipas angin. Udah tahu kipasnya rusak ini, dia betulin gak bisa-bisa. Lalu alasan, kipasnya sudah rusak bu. Loh kan memang tahu pak, rusak ini saya bawa di sini. Kalau bapak masih alasan rusak kan bingung saya gitu. Kita minta tolong kami. Iya. Jadi kita nggak bisa alasan itu. Termasuk orang tua juga nggak bisa alasan anaknya nakal gimana. Nggak bisa karena bagaimanapun orang tua, guru dan juga masyarakat dan juga pemerintah itu memang harus melayani ini gitu. Ini yang meneruskan estafet kehidupan bangsa ini gitu. Jadi bagaimanapun nggak bisa kita salahkan. Yang terpenting kalau saya menemukan kasus seperti itu ya refleksi diri sendiri. Apakah memang sudah memberikan optimal kepada si anak ini? Itu jalan yang paling baik. Terkadang ya itu tadi kita lebih mudah menyalahkan si murid daripada jangan-jangan kita ini yang nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah si murid. Ujung-ujungnya ya murid disalahkan. Ya contoh tukang servis kipas angin itu tadi. Gitu. Ya kita tahu rusak itu tapi kan minimal ada sedikit upaya. Oh ini bu rusaknya di sini mungkin bisa coba diperbaiki yang poin-poin. Minimal ada itunya kan. Ada kayak semacam kerangka analisis gitu. Biar kita tahu langkah step by stepnya untuk kita selesaikan. Sekali lagi bagaimanapun si anak ini nggak bisa kita persoalkan dalam sudut pandang apapun gitu. Saya rasa itu. Iya ya, cuman kadangkala tuh ya saya pernah ada teman waktu sekolah. Teman apa kamu? Teman dong, untungnya teman. Dia itu jumlah masuk dalam 1 bulan itu lebih sedikit daripada jumlah bolosnya. Oke. Nah, terus pada akhirnya kan setelah kita telusuri ya mohon maaf dia ini broken home. Oke. Dia tidak mendapatkan masalah di luar sekolah kedamaian di rumahnya. Terus dia akhirnya break free mencari mencari apa yang dia sukai, mencari apa yang dia senangi dan pengakuan itu di jalanan lah gitulah. Dia bermusik di jalanan gitu-gitu. Nah, itu tuh kadangkala kalau waktu itu saya kan sebagai anosis ya. OSIS. OSIS tuh harusnya kayak gitu emang. Tuh iya, jadi kadang gak ada bangga-bangganya. Gak usah bangga. Iya sih memang. Saya Saya sampai ngobrol sama wakil kesiswaan. Pak, arek iki kok sakno sih pak? Saya bilang gitu waktu itu. Waduh ya apa ya. Nah, tapi memang kondisinya begitu. Guru ini kita, bahkan guru BK ini sudah coba ngobrol sama orang tuanya nggak pernah datang. Nah, hingga pada akhirnya sekolah saya tuh menyerah. Anak ini akhirnya dikeluarkan gitu loh. Oke. Lah itu gimana ya? Maksudnya pernah nggak ketemu murid yang memang banyak. Bahkan kalau di genre sekolah saya, jadi kayak iklim sekolah kan bisa dipetakan sebenarnya. Ada itu suasana sekolah itu. Kalau mas sekolahnya di daerah dekatnya sini, itu PTC gitu ya jelas elit itu. Nangkep poinnya ya. Itu bisa kebaca itu, sangat-sangat bisa kebaca. Itu pendekatan etnografisnya masuk ke sana. Kalau kasusnya kayak gitu tadi itu banyak mas. Dan kita sekali lagi sebenarnya tidak bisa menyalahkan si orang tua, apalagi si guru. Disinilah mengapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu sudah dari dulu membicarakan bahwa pendidikan itu proses kebudayaan. Tidak bisa diwakili oleh instansi individu manapun. Gak bisa diklaim, umpamanya, saya sudah mendidik ini. Gak bisa, karena itu proses kebudayaan yang melibatkan orang tua, guru, yaitu sekolah itu, dan juga masyarakat. Dan ini difasilitasi atau dikomandoi melalui undang-undang oleh negara sebenarnya. Jadi semuanya ini berperan gitu. Jadi kalau salah satunya ini sudah abai, pendidikan nggak akan jalan. Inilah penting mengapa kita itu sebenarnya membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran itu bisa kita tagih ke sekolah karena memang bapak ibunya itu di rumah nggak paham X tambah Y itu apa, proses fotosintesis itu apa, keilmuan itu nggak bisa. Itu sebabnya kita bisa tagih ke sekolah karena di sana ada domain si guru yang ada ilmu pengetahuannya. Tapi kalau kita bicara pendidikan nggak bisa kita tagih si guru, tagih si orang tua, tagih si masyarakat, nggak bisa. Semuanya memang harus terlibat gitu. Jadi kalau ada kasus semacam itu ya kita lihat sendiri ibunya di sana itu kerjanya juga apa, apakah benar-benar butuh uang untuk sampai kerja gak ngurusi anaknya atau bagaimana? Ya itu harus kita lihat. Disitulah peran negara harus masuk sebenarnya. Gitu. Itu berarti pendidikan tuh sistem pendidikan seperti kaki meja mas. Ya. Ini kaki meja ada 4, ketika satu itu pincang. Ini meja ini nggak akan bisa berdiri dengan ini kaki meja tinggal 1 kayak mas ya.
Iya, ini mejanya kayak meja duduk yang di bawah. Iya, ini memang gak ada kakinya. Iya. Ada susah ya. Agak susah ini. Bagus ya, tumben bagus ya. Bagus, agak connect ya. Ini jam Terlihat berapa? pendidikan teracar nih, lumayan. Ini jam berapa sih ini? Jam 4. Ya memang itu jam pinter saya. Iya, baterainya mau habis berarti habis. Dulu bel pulang ke sekolah jam 4. Oh saya pinter itu. Oke. Habis belnya habis kumat lagi ya. Kok mau lagi? Iya. Tapi kalau melihat apa yang sudah dirumuskan ya berupa kurikulum yang diterapkan sekarang itu, apakah sudah relevan gak sih Mas? Kalau bicara kurikulum hari ini, sejujurnya itu alirannya humanistik. Dalam kacamata pendidikan yang terbaru pun, teori-teori pendidikan terbaru, humanistik itu memang kayak semacam role model yang memang harus kita pakai. Jadi secara esensi it's okay sebenarnya kurikulum hari ini yang disebut Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Cuman persoalan kita itu bagaimana kurikulum Merdeka ini yang terbranding itu yang menjadi problem. Jadi kalau Mas ngikuti konten saya, justru saya itu kritik habis-habisan yang namanya kurikulum Merdeka ini. Karena ya itu tadi, ada persoalan yang gagal dipahami oleh negara dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Kayak contohnya, kekelemahan kita dalam implementasi Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini. Itu pada kasus sampling. Umpamanya ada satu sekolah yang sudah berhasil dengan kurikulum ini. Dan itu yang di branding gila-gilaan. Kayak menjadi replika benar. Ini loh bisa. Ayo yang sekolah. Itu kesalahannya. Generalisasi. Ya seperti yang saya katakan tadi. Genre setiap sekolah ini beda-beda men. Iya ya. Anda kalau datang ke wilayah sekolah saya. Itu di daerah Surabaya Utara. Itu bisa perang itu. Guru sama murid itu kadang frekuensinya benar-benar jauh gitu, disetarakan agak rumit. Itu kalau pakai pendekatan yang sentralistik dan lain sebagainya agak rumit. Karena orang tuanya juga agak rumit, lingkungannya juga tanda merah yang besar. Jadi ya itu tadi, kaki meja yang diilustrasikan tadi belum terpenuhi. Jadi nggak bisa kita langsung kasih ini loh kurikulumnya, itu nggak bisa. Gitu. Genrenya metal berarti. Iya, genre metal gitu. Di situ harusnya pemerintah masuk ke sana seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa pemerintah hari ini siapapun pemimpinnya harusnya fokus ke yang kurang, bukan ke yang lebih. Kalau yang lebih ya udah biarin dia sudah berproses sendiri. Kan yang kurang ini butuh dukungan Anda, butuh suntikan yang berbeda, butuh pendekatan-pendekatan yang lebih privat gitu. Itu yang gagal sebenarnya dalam kurikulum ini, dalam implementasinya. Kita nggak usah bilang esensinya saya sepakat isinya kok. Memerdekakan anak, fokus ke anak. Visinya bagus kok. Visinya bagus gitu, nggak ada problem. Yang menjadi problem kan implementasinya. Dan terjebaknya pada branding itu sendiri. Karakter sampling itu sendiri. Apalagi dengan hadirnya media sosial sekarang itu branding kayak gitu-gitu cepet gitu. Seakan-akan berhasil gitu. Bahkan kalau Mas ngikuti opini-opini pemerhati pendidikan, itu ya tiap waktu di media mainstream, koran mainstream, itu banyak kok kritik-kritik tentang kurikulum Merdeka. Cuman kembali lagi berhubung kita ini nggak suka membaca, jadi isu-isu yang benar-benar krusial substantif itu hilang gitu aja. Ini bocorannya. Saya itu sebenarnya konten saya kritik pendidikan itu tembus viewsnya itu gila itu. Padahal kritik itu. Padahal yang nggak pakai setup yang profesional kalau Mas lihat itu bahkan di bawah genteng itu viewsnya mesti ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Padahal kritik itu. Kuncinya satu Mas. Saya itu mengalihwahanakan pikiran-pikiran pengamat yang luar biasa itu yang tercecer di buku, di koran mainstream itu kan pasti ada pengamat mengucapkan opini-opini pikirannya. Itu saya alihwahanakan menjadi konten. Dan itu makanya agak susah membantah isi konten saya karena memang itu sebenarnya transformasi atau alihwahana dari pikiran para pengamat tentang pendidikan. Dan saya di situ berusaha untuk menawarkan ini loh gagasan intelektual, ada masalah di sini, ayo kita berpikir. Ini yang ngomong bukan saya sebenarnya. Saya hanya mengalihwahanakan gitu. Menyampaikan ulang karena apa? Karena kasihan tulisan bagus. Iya. Tapi gak ke-expose hanya karena kita nggak membaca. Tapi ketika saya alihwahanakan, banyak orang yang melek, oh iya ya. Terakhir ada dosen Universitas Makassar itu yang saya alihwahanakan tulisannya bagus tentang pedagogik hitam itu di koran mainstream. Begitu saya alihwahanakan, jauh lebih dibaca, jauh lebih dikenal orang
ketika saya kontenkan, padahal dia bilang ini tulisan lama padahal Mas. Saya sendiri juga lupa waktu ketemu saya di Universitas Makassar gitu. Jadi itu yang menjadi misi saya sebenarnya untuk menarik suara-suara orang yang ada masalah di dunia pendidikan ini. Minimal ya itu teriak-teriaklah di komentar saya minimal dalam iklim yang sudah seperti ini nih. Karena agak sulit. Kalau Mas cek sendiri saja sebenarnya di postingan-postingan Menteri Pendidikan itu cek aja. Sekarang bisa langsung konfirmasi. Mungkin kalau ada gawe, cek aja setiap postingan Menteri Pendidikan di kolom komentarnya itu selalu saja ada keluh-keluhan orang guru. Ada saja. Gak connect sama isi kontennya. Iya. Berarti kan memang ada persoalan sebenarnya gitu loh. Sampai mereka itu ngadunya ke ruang privat yang sebenarnya umum gitu loh. Paham ya? Kayak gitu-gitu kan harusnya mengaduk secara struktural. Mungkin lapor ke dinas terkait, dinas atas. Kan gitu. Kan ada. Berhubung mungkin memang gak terfasilitasi dan terabaikan atau dan lain sebagainya. Ya sasar aja yang sekiranya bisa kita suarakan gitu. Itu banyak terkadang. Cek aja itu sekarang bisa. Ini problem yang luar biasa pada kurikulum hari ini. Tergoda sama citra, tergoda sama branding. Nah, itu loh. Itu luar biasa itu. Pendidikan sudah masuk ke sana, apalagi kalau Mas ngikuti sekarang itu ada fenomena guru konten. Guru konten kreator. Betul. Itu kan sebenarnya kemarin saya itu live Instagram sama guru sekolah dasar yang ada di Jerman itu diketawain, saya curhat gitu. Di Indonesia ini ada guru konten kreator sama dia diketawain. Loh, gimana saya tunjukkan video ini loh guru konten kreator. Mereka loh, wajah muridnya kok begitu diekspos, privasi muridnya begitu diekspos. Itu di luar negeri ya nggak boleh gitu. Apalagi di era digitalisasi yang ada AI, wajah itu kan gampang sekali dimanfaatkan gitu kan. Gitu. Itu sekarang kita masuk ke situ. Alasannya ya itu tadi berbagi praktek baik biar yang lainnya termotivasi. Ya tapi caranya nggak gitu kan, ada cara-cara lain yang lebih bisa kita optimalkan. Cuman lagi dan lagi dia memanfaatkan kayak semacam ruang digital ini untuk menggelinding makna yang terus duplikat itu. Itu bahayanya pendidikan hari ini. Kalau secara esensi kurikulum saya rasa selesai saya sepakat karena memang aliran saya humanis sebenarnya. Buku-buku bacaan pendidikan saya humanis itu. Paul Frey, terus Jacques Rancher, terus André Giroux, terus neopragmatisme itu Richard Rorty, macam-macam gitu. Saya sepakat tentang pendidikan ini gitu. Tapi ya itu tadi kita kan ya nggak bisa fokus ke situnya. Ada implementasi. Bagaimanapun kalau teorinya yang akrobatiknya bagus, kalau hasilnya tetap bermasalah, ya kita tetap harus bicara itu. Apalagi di level pemimpin kan gitu. Iya. Oke. Terus, itu persoalannya. Mas, saya tuh dulu keinget lagi sama cerita bapak ibu saya. Oke. Ibu saya tuh cerita, gurunya itu tuh pernah mengeluarkan teman ibu saya karena mempertanyakan kalimat dari guru itu. Jadi loh Pak, bukannya kalimatnya begini ya? Gurunya menjelaskan, ditanyakan penjelasannya. Itu tuh kadangkala kan saya ngebatin ya, apakah tanda petik guru kan memang mengajarkan ngajari murid. Tapi apa betul ya anggapan kalau guru itu selalu benar, Mas? Oke, guru selalu benar ini yang menjadi problematik juga sebenarnya. Kembali ke profesionalitas guru itu sendiri. Sebenarnya kita itu memang perlu untuk belajar filsafat sebenarnya untuk menjawab ini. Mas aja belajar filsafat mungkin di bangku kuliah itu pun ya sebatas pengantar. Padahal filsafat itu adalah ibu pengetahuan. Dengan filsafat itu sebenarnya kalau guru benar-benar hatam tentang filsafat, dia akan mengajarkan tentang kemungkinan-kemungkinan perspektif. Itu yang hilang sebenarnya dalam pendidikan kita. Anak SD dikasih apa filsafat masih tanya gitu. Padahal di luar negeri kalau kita bicara tentang pendidikan humanis itu sendiri sudah diajarkan gitu. Menerima berbagai macam perspektif, menerima berbagai macam pengetahuan. Karena memang desain sekolah memang harus menguji itu gitu loh. Jadi tidak perlu harus dibenarkan, disalahkan. Justru proses mencari itu yang harus dikedepankan sama si guru sebenarnya. Dan itu lebih mudah sebenarnya kalau si guru memang belajar tentang filsafat itu. Jadi itu kayak semacam jalan kunci untuk menerima keterbukaan perspektif, persepsi dan lain sebagainya. Walaupun tetap benar dan salah itu mungkin nomor sekian, tapi yang terpenting dialognya bagaimana, menerimanya bagaimana. Tapi terkadang ya itu tadi problematiknya. Ketika si guru itu sudah saklek,
dia sudah merasa benar, ini yang menjadi bahaya sebenarnya. Karena di tubuh guru itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi di Behind Skin itu tadi. Itu tubuh guru itu sendiri, coba tanya ke siapapun, guru itu apa sih? Pasti perspektif orang itu selalu tentang yang bagus, yang ngajari, yang ngajari, suri tauladan, yang pokoknya yang benar-benar di guru loh. Itu sebenarnya salah gitu. Guru itu tetap harus kita pahami sebagai human saja gitu, sama Manusia seperti juga kita ya, gitu. iya. Kita sama-sama belajar. Itu sebabnya mengapa di Ki Hajar Dewantara disebut semua guru semua murid, sama-sama pembelajar sebenarnya. Berarti Ki Hajar Dewantara sebetulnya ya guru dan murid itu apa ya? Apa sebutannya? Setara atau gimana? Iya, kesetaraan itu, emansipatoris. Kalau bahkan kita bicara tentang emansipatoris, di luar negeri itu ada pikiran yang berani radikal menyebut belajar dari guru yang bodoh. Biar gak kayak dia. Iya, enggak. Itu teorinya, teori emansipatoris. Biar guru itu tidak terlalu menggurui. Biar guru itu benar-benar fokusnya memfasilitasi. Sama-sama nggak tahu aku nak. Cuman aku mungkin tahu pengalaman gitu. Ayo coba gini gitu. Jadi dia lebih tidak menggurui karena dia merasa bodoh juga gitu. Sama seperti Anda. Kayak umpamanya kita belajar pada orang bodoh gitu kan. Kita itu kalau belajar sama satu tim umpamanya ini bodoh semua, berempat ini bodoh semua ya. Dalam tanda kutip mungkin biar agak-agak smooth gitu maknanya. Kita ini bodoh semua. Untuk mencapai satu proyek tertentu, kita jauh lebih berusaha itu. Ketimbang salah satu di antara kita udah tahu jalannya. Kita buat apa juga kan gitu. Jadi pasti ketika di antara berempat kita udah tahu jalannya, pasti komando itu terpusat. Otoritas pasti ke sini, dikit-dikit tanya, dikit-dikit takut salah. Tapi kalau sama-sama error, minimal ada effort belajar di situ. Dicoba bareng, gagal iya, bareng, nggak apa-apa. Guru di situlah memberi dukungan ke siswa. Nggak apa-apa nak. Dia menjadi kayak pengcovernya, sama-sama nggak tahu. Jadi masuk kelas itu sama-sama nggak tahu. Itu pikiran emansipatoris sebenarnya dalam tradisi pendidikan di Prancis, filsafat Prancis, Jacques Rancher itu bisa dicari. Belajar dari guru yang bodoh, maksudnya di situ. Kesetaraan itu dari sana. Asik loh ya. Lebih enak. Tapi kalau agak radikal. Terapin langsung di sini wah bisa. Bubar. Karena memang budayanya kita memang masih benar-benar takut salah. Itu bahaya sekali. Padahal belajar itu memang harus salah. Gitu. Belajar itu bukan tentang kebenaran sebenarnya, tentang kesalahan. Semakin banyak salah ya semakin bagus ya. Semakin bagus. Semakin Bahkan belajar ya. engine AI yang sekarang dibanggakan orang itu dia itu bekerja berdasarkan kesalahan user itu. Iya. Nangkep ya? Berkembangnya itu kan berdasarkan kesalahan salah. user. Dia merangkum itu, ini banyak yang salah, ternyata yang benar ini gitu. Kan dia sudah merangkum banyak orang yang salah itu di internet itu. Dia tahu ketika dikumpulkan melalui big data, dia tahu ini yang benar ini. Itu sebabnya ketika kita tanya persoalan X, langsung ditunjukkan yang ini loh yang benar. Karena dia tahu banyak yang salah gitu. AI kerjanya di situ sebenarnya. Tapi mengapa kita sebagai human menghindari permasalahan itu wong AI malah aja. takut salah ya. Iya, jadi ada kontradiktif sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita sebut kayak gitu berarti ditarik ke depan tadi non humannya ada masalah, di human juga ada masalah dong. Jadi memang kompleks sekali. Nah, tapi solusinya sebenarnya ada, Mas. Ya? Ada, tetap ada solusi. Harus dong. Harus. Apa Ibaratnya solusinya, kalau skripsi ya ada tetap itu. Iya. Ada tetap. 45 itu harus ada ya. Ada. Kalau gitu Mas. Jangan sampai kritik-kritik terus. Iya benar. Nanti jakanya jual obat. Sales obat kan susah juga. Jadi solusinya sebenarnya kita itu tidak berani untuk masuk ke ruang yang benar-benar pabriknya gitu. Nangkep pabrik dari pendidikan itu sebenarnya apa sih? Pabriknya ini loh, yang menghasilkan tenaga kerja pendidikan dan lain sebagainya siapa sih sebenarnya? Kalau menghasilkan guru ya kampus kan. Kampus. Harusnya. Universitas. Masalahnya universitas pendidikan yang jurusannya keguruan problematik sekali. Gampang sekali menerima mahasiswa, tidak ada selektif yang ketat. Bahkan jurusan pendidikan itu kayak semacam jurusan terakhir, ditolak dari ABC, ya udahlah kamu yang mau, ayo kan gitu. Iya, benar. Itu problematik itu. Jadi pendidikan tidak mendapatkan user yang benar-benar terfilter. Sehingga ketika mereka sudah masuk ke dunia pekerjaan ya pontang-panting gitu. Kita melatih lagi. Kan sudah telat sebenarnya. Harusnya udah harusnya katam latihannya waktu Iya, kuliah, harusnya sudah waktu kuliah selesai. sudah katam, Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan dan profesi.
Di luar negeri itu kalau kita bicara tentang konsep keprofesian, nggak semua orang boleh jadi guru. Benar-benar dipastikan sejak dia daftar, Pak saya mau daftar guru, dites secara psikologis dengan ilmu pengetahuan yang ketat tentang keguruan gitu. Tentang cara mengajar dan lain. Kalau dia tidak punya passion di situ, sejak detik itu juga harus di-cut gitu. Gak berani gitu di Finlandia, dimanapun di-cut. Biar apa? Biar dapat benar-benar yang powerful, namanya juga guru kan gitu. Kalau gurunya nggak powerful, gimana coba? Itu berarti nggak bisa menerima, Pak saya butuh uang Pak, itu nggak bisa. Nggak boleh, tetap harus profesional. Itu sebabnya kalau Mas kita tarik lebih luas ke jauh, mengapa gaji guru di luar negeri gila-gilaan itu, bahkan bisa setara melebihi siapa, pokok intinya powerful itu, karena sistem keguruannya di sana sudah menjamin orang ini layak digaji tinggi. Karena layak, iya, karena kemampuannya sudah bagus, berarti dia layak mendapatkan. Nggak ragu, iya nggak ragu. Saya tahu kok kualitasnya ini sudah saya pastikan powerful, ya harus saya gaji gitu. Di kita nggak bisa kayak gitu. Guru lulus pendidikan kadang itu masih belum tahu Ki Hajar Dewantara. Masa, Coba cek di konten saya. Justru dia belajar lagi saat dia jadi guru. Jadi ibaratnya guru di Indonesia itu kayak belajar sambil ngajar. Tuh. Multitasking begitu ya? Iya, jadi dia ngajar, pokok ngajar gitu. Di satu sisi dia juga harus belajar tentang yang dia tidak tahu juga ini. Jadi kayak semacam meraba-raba tapi tetap jadi guru. Jadi itu persoalannya. Malah bahaya nih yang diajarin ini gimana makanya nanti? itu kampus harus berani untuk benar-benar perform di sini, benar-benar melakukan transaksional dengan negara. Ini nggak bisa kayak gini. Anda harus siapkan undang-undang yang siap menggaji guru ini tinggi. Saya juga akan fokuskan ke mutu yang juga tinggi. Jadi ada transaksional di situ. Itu apalagi kampus ada target mahasiswa loh. Iya, udah kayak jual beli motor. Itu tadi. Iya, sales dong jatuhnya ya. Iya, jadi kayak sekejar nagih kuantitas. Itu nggak bisa jurusan pendidikan seperti itu. Berarti kalau awal bentuk gurunya seperti itu, berarti gimana ya? Kita nggak bisa menggantungkan kesuksesan orang tuh pada sekolah. Lah kan gurunya kan begitu. Pada akhirnya kita dilematisnya di situ. Kita berharap ada perbaikan mutu di pendidikan, tapi di satu sisi yang menjadi penggerak memang masih problematik. Tentu ini kita nggak bicara semuanya ya. Gitu. Tentu biasanya fenomena aja lah ini. Iya, kadang itu netizen biasanya bilang enggak semuanya. Apa yang bilang semuanya? Ya, Kan ya memang nggak ada yang semuanya gitu. Tetap ada guru yang benar-benar powerful, inseknya bagus. Tapi ya itu tadi kita benar-benar masih melihat loh yang seperti yang kita rasakan ini masih ada kan gitu. Itu yang harus diselesaikan oleh negara. Sekali lagi kembali ke pasal pertama, pemimpin nggak boleh melihat yang baiknya. Iya, harus lihat jeleknya. Iya, namanya pemimpin biar masalah itu terkikis. Gitu. Jadi sebetulnya tugas pemimpin itu sederhana. Apa? Mencari solusi. Iya. Sebenarnya solusinya gampang ya butuhnya. Gampang. Transaksional aja ya kan. Negara transaksi ke kampus menghasilkan guru yang bagus, sistem pendidikan gua juga bagus. Oh, Fadil Menteri Pendidikan. Simpel ya. Menteri Pendidikan. Iya. Masa terus turun menurun ya. Disitulah bagusnya saya sebenarnya orang-orang yang nggak terlalu kapitalistik. Tapi hebatnya dari kapitalistik itu kedewasaannya dalam transaksional. Dia jual 10 yang ngasih 10 kualitasnya. Sepadan ya. Yang bahaya itu kita otaknya kapitalis, tapi yang diberikan tidak model-model kapitalis. Contohnya harga 10, yang dikasih harga 2.000 ya bobrok. Lebih bahaya itu daripada kapitalis itu sendiri. Gitu. Beli sandal jepit di warung 150.000, beli gak? Eman dong. Nah, tapi kalau di mall murah kan 150.000? Kayaknya iya. Tergantung kualitas. Iya sih. Bicara. Jadi itu yang menjadi problematik kita. Kalau memang benar-benar transaksional ya harusnya di situ kita bisa saling menagih. Kalau sekarang kan kita nggak bisa nagih. Ayo guru kok gini ya kualitasnya loh, gaji saya berapa? Jadi semacam salah-salahan. Tapi ketika ada transaksional di situ benar-benar sepadan. Loh saya kan sudah gaji tinggi nih. Saya kan sudah kasih fasilitas. Malah merasa ini tapi malah itu harusnya kan ada setara, ada peningkatan. Ngancamnya juga enak sih. Juga. Ayo, kamu sudah digaji besar, kerja cuman begini, tak kurangi loh gajimu. Nah itu, oh iya Pak, siap Pak. Kan juga sungkan loh. Iya, sistem profesi harusnya bermain di situ. Ada transaksional yang benar-benar profesional. Benar-benar profesional. Orang profesional kan gitu Mas. Iya, Betul. Dia kalau merasa kurang ya nggak apa-apa, kurang maaf gitu. Gak alasan A B C D gitu. Ada harga ada rupa kalau orang benar-benar bicara tentang profesi itu profesional gitu. Itu
itu. Sudah nggak bisa alasan AX karena memang sudah ada transaksionalnya di situ, kesepakatannya di situ gitu. Jadi kita harus mulai berhenti meromantisasi guru ya. Melihat itu guru sebagai penting. sebuah profesi ya. Harusnya. Bukan ini tanpa tanda jasa diromantisasi enggak, bukan itu terus ya. Jangan. Ya seperti Guru itu juga perlu diberikan jasa, harus tanda itu. jasa. Harus dapat jasa. Harus, ya kan? betul. Itu selesai dulu. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga nanti pas sama aja nggak profesional nanti. Ya nggak ada itu nanti urusan lain minimal harus ada ini dulu loh. Betul. Dari 2 masalah minimal kan 1 selesai dulu. Iya. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah malah kan. Tapi memungkinkan ketika 1 selesai, memungkinkan yang 1 ini akan selesai juga. Gitu. Harusnya perpikirnya Selesaikan satu-satu. profesi guru bermainnya di situ. Bukan seperti hari ini nggak jelas. Seperti yang saya katakan tadi. Untuk menjadi guru itu halang tahapannya, rintangannya itu kayak ada tuh. step-stepnya kayak main Mobile Legend, ada step-stepnya. Dan masalahnya ketika benar-benar guru itu mulai dari yang honorer gaji 600.000, 400.000 itu kayak semacam dibenarkan. Oh nggak apa-apa, saya dulu juga begitu. Jadi kamu harus jadi dibenarkan itu oleh sistem. Makanya itu yang bahaya itu. Padahal kalau semisal lulus kuliah, tapi kualifikasinya dia tinggi, kenapa nggak dibayar mahal? Harusnya kan ada yang seperti itu kan. Itu Mas, yang bilang loh, saya dulu gajinya 600.000. Iya, tapi tahun 84. Oh kan Banyak. Inflasi udah berbeda. Kursinya sudah berbeda. Jadi itu menarik secara historis ya harus Itu ditempelkan. satu hal yang kadang-kala yang ya kalau yang saya lihat itu yang apa ya, yang menormalisasi gaji guru honorer itu adalah mereka-mereka dengan jabatan yang tinggi ya memang dia sudah belasan tahun sebagai guru. Dia mendapatkan gaji rendah semisal nominalnya 600.000 sama. Oh saya juga dulu 600.000. Di saat itu nominal tinggi ya seharusnya. Presidennya beda gitu loh. Kursnya beda. Kursnya beda. Jadi itu problem yang luar biasa. Jadi kayak semacam ya memang itu tahapannya gitu loh dianggapnya. Jadi kayak kita nggak bisa gimana sih kan ini salah. Harusnya kan kita sama-sama mempersoalkan ini. Harus ada yang berani ukat itu berarti istilahnya. Harus. Jadi jangan sampai kita sudah sejahtera ini. Jangan sampai kita lebih jauh memotivasi yang di bawah-bawah kita. Itu toksik banget itu. Ini saya mau jadi penasaran. Mas, semakin Anda mendalami ini semua, itu kan semakin paham masalahnya. Kenapa nggak memilih untuk ya udahlah saya malas lah jadi guru? Apakah ada optimisme Iya. di dunia pendidikan ini? Saya sampai kapanpun akan jadi guru. Padahal sudah tahu masalahnya. Gak apa-apa, ya itu tadi seperti perspektif atau pertanyaan yang pertama mengapa saya jadi guru. Saya benar-benar ingin merasakan keringat yang sama. Bahwa memang ada persoalan yang sama. Saya jangan sampai mengucapkan persoalan tanpa merasakan persoalan itu. Itu yang harus saya jaga sampai kapan. Iya, jadi kita itu ngomong masalah, benar-benar kita juga merasakan masalah itu. Ada keringat yang sama yang perlu kita rasakan. Akan sangat bahaya nanti ketika saya, wah ini agak ribet, saya keluar dari guru, tapi saya tetap mempermasalahkan guru. Ya buat apa juga? Ada indikasi saya justru menjual persoalan guru ini untuk itu gitu Mas. Bahkan saya sendiri sampai detik ini teman-teman saya itu sudah P3K semua gitu. Angkatan saya gitu. Tapi saya menghindari itu karena saya tahu permasalahan kita bukan selesai ketika saya jadi P3K. Justru saya ingin melihat masalah pendidikan benar-benar pada substansi yang nyata gitu. Di guru-guru swasta gitu. Iya sih. Itu sebabnya saya itu tetap stay aja. Mending saya tetap seperti ini. Sambil mengoptimalkan potensi diri. Sambil melihat masalah-masalah yang nyata. Sambil juga dagang. Itu sebabnya saya lebih suka disebut pedagang martabak sebenarnya. Karena ada 2 visi misi yang ingin saya jaga benar-benar ketat gitu Mas gitu. Jangan sampai satu-satunya hilang hanya perkara satunya gitu. Harus kita imbang ya. Tapi tetap optimis ya dengan pendidikan Indonesia ya. Ya itu tadi saya menghindari kata optimis. Kalau kita bicara optimis, sebobrok apapun akan dinormalisasi kan jadinya. Mending kita ya itu tadi masuk ke realistis dengan masalah seperti ini. Ayo apa yang bisa kita lakukan kan itu lebih tidak optimis, tidak pesimis, tapi realistis ya. Kita ini punyanya ini loh men. Ayo ya apa yang bisa gitu. Kan itu lebih asik. Jadi lebih benar-benar melihat persoalan pendidikan dari unit-unit terkecilnya gitu. Tidak menjadi sampling seperti yang itu tadi. Betul.
Kayak kalau denger gini ikut gregetan ya akhirnya. Gergetan. Iya, Karena gregetan loh. kontekstual loh Mas. Iya, iya. Konteks banget, dasar banget loh. Ini core of the core-nya loh Itu padahal. yang bermasalah. Harusnya, iya. Iya. Mungkin besok ini kan mau debat tema pendidikan ini. Iya betul. Nah, betul. menarik Ini ini, kan ini, menarik ini. konten saya sudah banyak. Pulang. Udah siap posting gitu. Sudah siap ini, Siap jadi posting ya? provokasi ini. Oh iya. Dianggap seksi gak sih isunya Iya. nanti Mas? Saya siap komen, tolong like-nya Kak. Kok kayak buzzer jangan dong. Yang natural aja komennya. Oh iya. Kenapa kayak Kalau buzzer itu tombol paslon ini, Oh, tombol iya. banyak tuh di Iya. Instagram. Ya ntar kita komen tombol Mas Alfian gitu aja. Tombol podcast Mas Alfian. Tapi semisal nih, ini semisal harapannya nanti ke depan ya, semisal Mas Alfian ada kesempatan untuk menjadi pemangku jabatan lah, Oke. nanti yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Mas Alfian bakal melakukan apa nih? Seperti solusi yang saya tawarkan tadi, walaupun memang rumit sebenarnya, tapi langkah yang paling praktis, paling bisa ideal kita jalani, kampus. Ini pabriknya di situ. Oke, berarti Pabriknya kampus di dulu situ. ya? Iya, kampus harus berani mengucapkan, ini lulusan pendidikan saya qualified ini, saya jamin ini. Negara harus berani juga menggaji ini dan menyiapkan lapangan kerja yang setimpal juga. Gitu. Jadi ada transaksional di level pabrik sehingga hasil produk dari si pabrik ini benar-benar multiguna gitu. Jadi ini nih yang penting kalau saya jadi Menteri Pendidikan atau yang megang kekuasaan yang bisa memberi pengaruh, saya akan benar revolusi dulu ke pabrik ini, baru kita bicara tentang toolsnya apa, mau pakai itu bisa gitu. Kalau usernya benar-benar powerful, sebenarnya tools itu kita ikuti saja gitu. Tinggal kita optimalkan yang kurang-kurang gitu. Saya rasa itu yang bisa saya tawarkan kalau saya bisa punya power dan punya kuasa gitu. Iya. Itu di kampus gitu. Amin. Ya kita tunggu saja lah ya. Tiba-tiba ada Mas Alfian, Wow. fotonya ditaruh di kelas. Kenapa? Hah? Kok di kelas? Ya ini murid terbaik. Oh. Guru terbaik, Guru. favorit. Guru. Mas ini terima kasih loh Mas. Oke, terima kasih banyak. sama-sama juga. Iya loh, saya ngobrol sama Mas Alfian Kamu tuh jadi buka itu kayak nutupnya kayak nutup kelas berarti harusnya. Oh iya. Bukanya selamat pagi anak-anak, nutupnya juga. Baik nutupnya Bapak. juga. Oh iya, baik anak-anak. Gimana coba? Pelajaran saya akhiri dulu karena bel sudah Masa gitu Mas? berbunyi. Mas Alvin kalau itu nutupnya kayak gitu juga Mas? Tolong besok ketika pertemuan pagi jam 8 tolong dikerjakan tugas ya. Halaman 24 itu ada isian pilihan ganda tapi harus Ketahuan, dijawab Pak, tuh esai. Cocok Aku lah ini. jadi muridmu. Suwe, Nah, ayo Pak suwe. itulah kenapa aku tidak jadi guru guys. Enggak, maksudnya cocok. Cocok apa tuh? Cocok dieksploitasi. Ya di guru-guru yang ya segitu Terima aja. kasih. Mas Alvin, terima kasih banyak. terima kasih. Sudah Sampai jumpa di berpulang bulan siaran. siaran Oke, episode terima selanjutnya. kasih atas waktunya, teman-teman.